Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Dan ingat, belum tentu resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang dan bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini calling in your soulmate. Aku rasa ada seseorang di sini yang ingin kontak kamu ya, atau menghubungi kamu. Mungkin kamu lagi nggak ada komunikasi selama ini dengan dia, kamu lagi konflik, atau untuk beberapa orang mungkin sudah berpisah, tapi perpisahan kamu ini nggak ada kejelasan ya tentang status apakah benar-benar putus atau enggak, jadi kayak ngegantung gitu loh. Karena dengan adanya forgiving and learning ini, kayak seseorang ini tuh ingin datang ke kamu, minta maaf ke kamu, kembali lagi ya, berharap di sini kamu tuh mau memaafkan dia dan kalian kembali bersama gitu ya. Dia bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan minta maaf sama kamu, dan dia juga berharap kamu tuh bisa belajar juga dari sebelumnya gitu, dan membuat hubungan ini tuh kembali membaik gitu ya. Seseorang ini masih mengharapkan kamu. Karena di sini juga ada soulmate ya, yang dimana sebelumnya seperti yang tadi ada yang hubungan kamu ini menggantung, memang ini adalah pasangan kamu, ada yang mungkin kamu dengan dia sudah menikah, tapi ada juga beberapa yang memang ngerasa ya kamu itu adalah soulmate-nya dia gitu. Jadi dia ini masih menginginkan kamu, masih mengharapkan kamu, kamu pun juga sama, masih mengharapkan dia dan menginginkan dia gitu ya. Terutama jika kamu dengan dia ini cuman gak ada komunikasi saja, habis berantem gitu ya, atau ada pertengkaran gitu, ada pertengkaran yang membuat kamu dengan dia itu menjaga jarak atau menjauh gitu ya, tapi untuk sesaat gitu. Namun untuk beberapa orang juga aku rasa memang udah berpisah di sini, dan rasa-rasanya tuh ada juga yang kayak ngegantung gitu, seperti itu ya. Selama ini tuh seseorang ini tuh kayak berharap gitu loh bisa kembali lagi bersama kamu kalau kamu dengan dia sudah berpisah di sini gitu. Dan kayak ngerasa bahwa apa ya, sebelumnya mungkin saat dia bersama kamu itu belum merasakan cinta yang kayak gimana gitu ya, tapi setelah berpisah dengan kamu tuh kayak baru menyadari gitu loh, baru menyadari bahwa kayak orang yang dia cari atau yang menurut dia mungkin jodoh dia itu adalah kamu gitu ya. Makanya dia ingin kembali lagi ke kamu dan memperbaiki lagi hubungannya ke kamu, ingin minta maaf gitu ya, dan bisa belajar dari kesalahan masa lalu ya, dan kembali lagi bersama kamu pun juga ya. Dia berharap kamu pun juga gitu. Makanya dia juga sulit gitu ya untuk melupakan kamu. Kamu pun juga sama, di sini sulit untuk melupakan dia. Namun kalau di kamunya di sini yang aku rasa ada di suatu sisi tuh kamu masih pengen sama dia atau mengharapkan dia kembali, atau mungkin harapan kamu dengan dia untuk kembali atau bertemu itu karena hubungan kamu masih menggantung, bisa ya, belum selesai gitu. Seperti itu. Namun di sisi lain, walaupun kamu masih cinta, masih sayang, tapi juga ada rasa kayak sulit gitu loh untuk melupakan apa yang telah dibuat sama kamu. Kayak dia meninggalkan kamu, ini kan rasanya sakit banget gitu loh ya. Dia nyakitin kamu gitu, dan kamu tuh kayak masih keinget itu gitu loh ya, masih inget rasa-rasa yang bikin kamu sakit itu gitu ya, kejadian yang bikin kamu kecewa itu gitu. Tapi juga nggak bisa kamu pungkiri gitu, kamu masih berharap di sini, masih mencintainya gitu. Terutama jika kamu ini memang pasangan dia ya, sudah menikah gitu. Oke, di sini ada The Fools, awal baru. Kemudian di sini ada Nine of Swords.
yang dia ini ya stres, overthinking, memikirkan kamu gitu ya. Knight of Swords di sini stres, bolak-balik dia stalking kamu, ingin tahu kabarnya kamu di sini. Dengan adanya King of Cup ini juga dia masih sangat merasa sayang gitu ya, atau cinta sama kamu. Tuh di sini The Chariot ini keinginan ya untuk maju ke arah kamu, bergerak ke arah kamu atau komunikasi gitu loh. Hanya saja dia ini kayak masih bingung gitu atau masih ada keraguan gitu. Di sini ada The Judgment ya. Judgment ini tentang kembali lagi bersama kamu ya. Sebelumnya memang hubungan kamu ini terlihat kesannya kayak udah berakhir gitu, tapi dia ingin kembali di sini untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu ya, minta maaf sama kamu, belajar dari kesalahan dia di masa lalu, dan dia ingin kembali ini juga memulai dari awal ya. Dan dia berharap kamu juga nggak akan mengungkit-ungkit lagi gitu loh hal yang dulu yang sudah terjadi itu gitu. Dan harapan dia saat kembali bersama kamu ini benar-benar mulai dari nol gitu ya, dari awal. Di sini ada The Fool gitu ya, mulai dari kosong lagi, awal lagi, dan diisi lagi gitu. Jadi nggak ingin ingat-ingat yang dulu gitu loh, nggak ingin lagi ngungkit-ngungkit yang dulu gitu ya. Bener-bener murni. Tuh di sini juga ada Six of Cups ya, seseorang dari masa lalu di sini ya, ingin kembali bersama kamu gitu. Dan dia sangat stres memikirkan kamu ya, dan dia juga kayak ngerasa kenapa aku begitu bodoh dulu gitu loh ya. Jadi dia ini kayak juga menyesalkan kebodohan dia dulu gitu ya, saat dia ini mungkin mutusin kamu atau saat meninggalkan kamu, bersikap impulsif, kekanak-kanakan ya, seperti itu. Tapi di sini dia ingin kembali lagi sama kamu gitu. Dan Knight of Swords di sini dia stres ya, Knight of Swords ini benar-benar stres ya, bolak-balik dia stres. Bahkan di sini juga dia bolak-balik stalking kamu, cari tahu tentang kamu ya, mungkin melalui sosial media bisa, tapi dia hanya kayak mantengin kamu dari jauh gitu loh ya, mantengin kamu dari jauh, stalking kamu dari jauh, tapi dia nggak maju, nggak bergerak gitu. Dengan adanya The Chariot ini, next kedepannya aku rasa akan ada pergerakan dari dia atau komunikasi lagi dari dia gitu loh. Tapi untuk saat ini dia masih ada keraguan gitu ya, ada yang mungkin kayak dia harus cari tahu dulu nih tentang kamu gitu, atau kayak semacam rencana atau strategi atau apa kayak gitu loh. Yang jelas ketika mungkin dia siap di sini, mungkin dia akan maju ke arah kamu gitu loh ya, nggak ragu-ragu lagi gitu. Karena Chariot ini masih kayak ya pokoknya masih ada keraguan gitu loh di dirinya dia. Tapi kalau dia udah yakin ada dorongan ini majunya kencang gitu loh, larinya ke kamu tuh kencang gitu, seperti itu. Tapi di sini masih ada keraguan gitu. King of Cups, seseorang yang aku rasa di sini ya, dengan adanya King of Cups, mungkin seseorang ini juga sudah ya, karena di sini sudah banyak belajar ya dari kesalahan dia dari masa lalu, jadi udah cukup dewasa. Yang dulunya di sini impulsif, kekanak-kanakan, di sini jadi orang yang dewasa, penuh pertimbangan gitu, dan juga orangnya lebih peka gitu ya, lebih sensitif, lebih empat gitu ya. Yang di sini seolah-olah terlihat kesannya nggak punya perasaan ya, bebas gitu ya, ngerasa jiwa-jiwa, bukan jiwa bebas ya tapi kayak orang yang suka akan kebebasan gitu loh ya, masih ingin petualang, masih ingin coba sana coba sini gitu ya. Tapi di sini enggak, udah dewasa gitu ya, seperti itu. Udah menjadi orang yang dewasa, lebih memahami perasaan orang lain, mengerti perasaan orang lain. Bahkan dengan kamu ini kayak orang yang lebih sayang gitu, lebih cinta gitu ya. Dan mungkin dia akan perhatian sama kamu gitu ya, menyayangi kamu, memahami kamu gitu ya, karena udah banyak belajar dari kesalahan masa lalu dia gitu ya. Dia sudah berubah di sini. Kalau kamu bertanya dia berubah enggak, dia berubah karena di sini ada judgment, ada perubahan dalam diri dia gitu. Dia udah jadi orang yang mungkin kamu akan tahu nanti dia orang yang berbeda, udah nggak sama seperti dulu gitu. Karena judgment ini juga orangnya tuh pernah mengalami seperti awakening gitu ya, kesadaran kayak gitu
Ya makanya di sini juga ini menandakan kartu karma juga ya, judgment ini gitu. Mungkin orang bilang kayak udah pernah kena karma gitu istilahnya. Tapi sebenarnya itu bukan, ya bisa dibilang mungkin karma ya, atau pembalasan atau pembayaran gitu. Tapi di situ juga ada pelajaran yang harus dipelajari gitu. Ya, untuk menjadikan seseorang itu tuh bisa berubah gitu ya. Berubah lebih baik, untuk pertumbuhan dirinya, lebih berkesadaran gitu ya, nggak sama lagi seperti yang sebelumnya gitu. Oke, makanya saat ini tuh dia ini juga lagi mempertimbangkan, lagi menilai gitu ya, untuk kembali lagi sama kamu di sini, Six of Cup gitu. Oke. Dan di sini juga ada The Chariot. Next, kedepannya aku rasa seseorang ini tuh akan komunikasi sama kamu atau kembali lagi sama kamu gitu. Makanya di sini juga ada calling in your soulmate. Ya, dia dengan kamu itu soulmate di sini. Kamu masih punya perasaan yang sama, aku rasa gitu, karena di sini soulmate ya. Biasanya soulmate ini memang perasaan kamu dengan dia ini ada gitu, kesamaan. Maksudnya kesamaan ini ya, kamu masih menginginkan dia, dia juga masih menginginkan kamu gitu. Terutama di sini yang hubungan kamu itu kamu biarkan kayak gini aja gitu loh. Ya, kayak ngegantung gitu. Seperti itu. Jadi kayak masih ada kedepannya itu kayak masih ada gitu. Nah, di sini juga ada love yourself first, mungkin kayak sendiri, kamu sendiri, dia sendiri, dan di sini ada what waiting for ya, kayak semacam divine timing gitu loh, gitu. Namun kedepannya dia akan maju kembali ke kamu atau kayak komunikasi lagi ke kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.